Matematika dimulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali untuk belajar matematika. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bab pembahasan tentang lingkaran. Di video ini kita akan membahas keliling dan luas lingkaran. Masih ingat ya teman-teman, benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Seperti roda sepeda, uang koin, jam dinding, piring, alas gelas, dan lain sebagainya. Oke, kita mengingat kembali bagian dari lingkaran. Ada titik pusat, yaitu titik yang paling tengah dari lingkaran. Lalu ada yang disebut dengan diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dari sisi ke sisi yang lain pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, garis AB ini adalah diameter. Kemudian diameter itu disimbolkan dengan huruf D kecil. Selanjutnya, ada yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tepian sisi tepi lingkaran. Ya, disebut dengan jari-jari, disimbolkan dengan huruf R. Panjang diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Berarti panjang jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Kita ke keliling lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan keliling itu? Nah, keliling adalah bagian tepiannya atau bagian luarnya. Nih, panjang bagian tepian dari lingkaran. Bagian luarnya saja ya. Untuk rumusnya keliling lingkaran adalah pi dikali diameter atau 2 dikali pi dikali jari-jari lingkaran. Untuk nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 bisa kita gunakan untuk diameter atau jari-jari yang kelipatan 7. Sedangkan untuk pi 3,14 digunakan untuk bilangan selain kelipatan 7. Kita ke contoh soal ya. Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 14 cm. Berapakah keliling roda sepeda tersebut? Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dari cerita, yaitu jari-jari sama dengan 14 cm. Yang ditanyakannya adalah keliling. Masih ingat tadi rumus keliling? Pi dikali diameter. Pi-nya kita tuliskan dahulu. Kita pakai 22/7. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari.
Berarti 2 dikali jari-jarinya 14. Sama dengan 14 bisa kita bagi 7. Itu 2. 22 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah 88 cm. Keliling roda sepeda tersebut adalah 88 cm. Contoh soal berikutnya. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam sebanyak 5 putaran, berapa panjang lintasan yang ditempuh anak tersebut? Di sini ada kata kuncinya yang kita cari, yaitu mengelilingi. Artinya yang ditanyakan adalah keliling. Kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Diketahui diameternya adalah 10 meter. Anak tersebut larinya sebanyak 5 putaran. Yang ditanyakan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti ada 2 langkah. Langkah pertama, carilah kelilingnya terlebih dahulu, keliling kolam renang. Keliling pi dikali diameter. Pi-nya kita pakai 3,14 dikali diameternya 10 meter. Maka keliling kolam renang tersebut adalah 31,4 meter. Lalu yang kedua. Langkah kedua, panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan sama dengan keliling dikali dia berputarnya sebanyak 5 putaran. Berarti 31,4 dikali 5 putaran. Hasilnya 157 meter. Maka panjang lintasan yang telah ditempuh oleh anak tersebut adalah 157 meter. Contoh soal berikutnya. Sebuah lingkaran di samping diketahui kelilingnya 44 cm. Tentukan diameter dan jari-jari lingkaran tersebut. Kita tuliskan keliling sama dengan 44 cm. Rumus keliling adalah pi dikali diameter. Pi-nya berarti 22/7 dikali diameter kita belum tahu, yang kita ditanyakan adalah diameter. Sedangkan kelilingnya kita sudah tahu, 44. Nah, sekarang adalah kebalikannya. Diameter yang ditanyakan berarti kebalikannya dari kali adalah pembagian. 44 bagi 22/7 sama dengan 44 pembagian pecahan berarti menjadi kali 7/22. 44 bagi 22. Hasilnya 2. Berarti diameternya 2 dikali 7. 14 cm untuk diameternya. Satu lagi yang ditanyakan adalah jari-jari. Jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Berarti setengah dikali 14.
14 bagi 2, 7. Maka jari-jarinya adalah 7 cm. Selanjutnya kita ke bagian luas lingkaran. Luas itu apa sih? Luas adalah bagian dari keseluruhan dalamnya. Ini luas nih. Bagian keseluruhan dari bangun tersebut. Ini yang disebut dengan luas. Bagian dalamnya semua ini ya. Ini adalah luas lingkarannya. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Untuk rumus luas lingkaran adalah Pi dikali jari-jari dikali jari-jari atau Pi dikali jari-jari pangkat 2. Untuk Pi-nya nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Kita ke contoh soal ya. Sebuah piring di samping memiliki diameter 14 cm. Berapakah luas piring tersebut? Kita tuliskan dahulu yang diketahuinya. Diameter sama dengan 14 cm. Nah, karena luas itu yang kita pakai adalah jari-jari, berarti kita tuliskan juga jari-jarinya. Jika diameter 14, berarti jari-jarinya setengah dari 14. Setengah dari 14 adalah 7. Untuk luas, rumusnya masih ingat teman-teman? Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Luasnya sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini ada yang bisa kita bagi ya. 7 bagi 7. 1. Berarti 22 kali 1 kali 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi luas piring tersebut. Contoh soal berikutnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 20 meter. Di seluruh bagian taman akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam Rp25.000 per meter persegi, berapa total biaya yang diperlukan untuk menanam rumput di taman tersebut? Kita tuliskan dulu ya yang diketahui dari ceritanya. Diketahui diameternya adalah 20 meter. Berarti jari-jarinya setengah dari 20, yaitu 10 meter. Lalu harga rumputnya. Harga rumput adalah Rp25.000 per meter persegi. Ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama, tentukan luas tamannya terlebih dahulu. Luas sama dengan Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Karena jari-jarinya adalah 10, berarti Pi-nya kita pakai yang 3,14. Dikali 10 dikali 10. Supaya lebih mudah, nih 3,14 berarti 314/100 dikali 10 kali 10. 100. Ada yang bisa kita bagi? Iya, bisa kita coret. Maka luasnya 314 meter persegi. Sekarang langkah yang kedua.
Langkah kedua, kita menentukan total biaya. Total biaya berarti sama dengan luas dikali harga rumput. Luas tamannya 314 meter persegi dikali harga rumputnya Rp25.000. Maka total biayanya setelah kita hitung adalah Rp7.850.000. Satuan rupiahnya ditulis ya. Kita ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada gambar lingkaran, namun ada modifikasinya. Kita perhatikan gambar ini baik-baik. Selain gambar lingkaran, ada gambar apa saja di sana? Kita simak ya. Bangun ini, kalau kita buat garis, kita amati, kita buat garis, ada 2 bangun. Yang pertama, yang atas kita tulis bangun 1. Bangun 1 adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Sedangkan bangun yang kedua yang di bawah adalah segitiga. Oke, sekarang ukurannya. Di sini panjang 42 cm ini berarti sama juga yang di sini diameter lingkarannya 42 cm. Kita tuliskan keterangannya. Diameter lingkaran sama dengan 42 cm. Maka jari-jarinya setengah dari 42, yaitu 21 cm. Lalu untuk yang segitiga, kita lihat garis ini 18 cm. Artinya tinggi segitiganya juga sama. Tinggi segitiga sama dengan 18 cm. Lalu alasnya berapa ya alas segitiganya? Alas segitiga yang ini sama dengan diameter lingkarannya. Alasnya adalah 42 cm. Nah, sekarang kita hitung. Luas bangun yang pertama, yaitu yang setengah lingkaran. Luas bangun 1, setengah lingkaran. Luas lingkaran teman-teman masih ingat rumusnya? Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, karena tadi bangunnya hanya setengah, berarti kita kalikan setengah. Kita kali 1/2. Maka rumus luasnya menjadi setengah dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Setengah dikali 22/7 kali 21 dikali 21. Nah, ini ada yang bisa kita bagi ya. 21 bagi 7. 3. Sekarang berarti ada yang bisa kita bagi lagi. 22 bagi 2. 11. Tinggal 1 kali 11 kali 3 kali 21. Hasilnya adalah 693 cm persegi. Luas setengah lingkarannya. Sekarang kita cari tahu bangun yang kedua, yaitu luas segitiga. Masih ingat rumus luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Panjang alasnya berapa?
Panjang alasnya 42 cm. Sedangkan tingginya adalah 18 cm. Dibagi 2. 18 bagi 2. 9. Berarti 42 kali 9. 378 cm persegi. Luas segitiganya. Nah, karena ini adalah bangun gabungan, berarti kita gabung, kita total. Luas total sama dengan 693, luas bangun yang pertama ya, ditambah bangun yang kedua, 378. Sama dengan 1071 cm persegi. Luas total dari bangun tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa pada video pelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.